قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, masih memberikan kita keamanan pada wilayah kita, khususnya negara kita, negara Indonesia, yang sebagaimana kita sudah mengetahui berkenaan beberapa negara yang baru-baru ini mulai nampak cobaannya bertambah lagi, walaupun sudah terjadi pada tahun 2023, tapi baru nampak bulan-bulan ini, yaitu yang terjadi di Sudan. Ya, beberapa saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian ya berupa perang antara saudara sebenarnya, masih sama-sama Sudan. Ya. Dan patut kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kita keamanan pada negara kita, sehingga kita masih leluasa untuk sama-sama beribadah kepada Allah, masih leluasa kita untuk sama-sama mudah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan nikmat yang Allah berikan seharusnya kita sama-sama untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai pembahasannya pada tadabbur, ya, seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan mengulang kembali membaca pada surat Al-Ghasyiyah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah.
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alhamdulillah. Terakhir pada ayat yang ke-14. Pada pembahasan terakhir pada ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqwabum mawdu'ah," dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ya, disebutkan para penghuni surga tidak perlu berjalan kaki untuk mengambil gelas-gelas yang ingin dia minum darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pelayan yang bisa melayani kapanpun dia ingin minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Nah, maka salah satu yang pernah kami sampaikan bahwa nantinya ketika penghuni surga ingin meminum sesuatu ataupun makan sesuatu, maka ada yang melayani di kalangan para malaikat, ya, dan diantaranya juga adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan sebelum mereka balik, ya. Jadi balita-balita ataupun janin-janin yang meninggal, ya, dalam kandungan ibunya atau ketika setelah lahir dan mereka belum sampai pada balik, maka ketika nantinya mereka jadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi pelayan-pelayan bagi orang tuanya. Ya, salah satunya. Jadi malaikat juga ada atau diperuntukkan bagi laki-laki, di antaranya adalah pelayan dari kalangan bidadari. Dan untuk khusus pada orang tua yang mereka kehilangan anaknya yang meninggal sebelum balik, maka Allah jadikan mereka sebagai pelayan bagi orang tuanya. Maka ini salah satu keistimewaan bagi penghuni surga. Di antaranya adalah ketika punya keinginan untuk minum atau makan, maka ada yang melayani. Bahkan nantinya kita akan temukan banyak pohon di surga itu, ya, buah-buahnya mudah kita petik. Kalau di dunia kita dapati banyak pohon yang berbuah tapi tinggi-tinggi dan harus menggunakan alat untuk mendapatkannya, tapi di surga nanti kita dapati pohon-pohon yang berbuah dan mudah kita ambil tanpa harus memerlukan alat tertentu untuk mengambilnya. Ya, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bagi penghuni surga. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ya, namariqu adalah jamak dari numraqah, yaitu bantalan-bantalan sandaran yang tersusun. Karena bagi para penghuni surga disediakan bantal-bantalan tempat bersandar yang tersusun rapi dan indah di surga kelak. Ya, ini salah satu juga di antara kenikmatan di dalam surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala sediakan bantal-bantal yang digunakan bersandar yang tersusun dan nyaman digunakan bagi penghuni surga. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zarabiyyu mabthutsah,
dan permadani-permadani yang terhampar. Ya, di mana penghuni surga tersebut ingin duduk, maka di situ ada permadani. Allah telah menyediakan di setiap tempat. Demikianlah kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengingkari kemampuan Allah untuk membangkitkannya di akhirat kelak. Jadi beberapa bantahan bagi orang-orang kafir yang mempertanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan manusia yang sudah jadi tulang bendulang menjadi tulang belulang, ya. Dan ini bantahan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkannya seluruhnya. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari tulang sulbinya. Ya, dari tulang sulbinya, dari tulang ekor begitu, okay. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang tersebut. Ya. Berikutnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Nah, ini kekhususan unta dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Nanti kita akan jelaskan nih berkenaan tentang unta ini. Jadi unta ini banyak memiliki keistimewaan. Hampir seluruh bagian dari unta itu bisa dimanfaatkan. Ya, di antaranya adalah kencingnya nantinya. Nanti bisa kita sampaikan juga insyaallah. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Berikutnya wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit, gunung, bumi dan unta karena ciptaan-ciptaan inilah yang sering disaksikan oleh orang-orang Arab tatkala itu. Allah ingin memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan itu semua. Ya, disebutkan surah Al-Qadi, seorang ulama, ya, beliau mengatakan, ukhruju bina ala nandura ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Marilah kita keluar hingga kita melihat unta bagaimana ia diciptakan, dan melihat ke langit bagaimana diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam beberapa rangkaian ayat ini adalah unta. Pada unta tersebut banyak keajaiban-keajaiban. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan salah satu keajaiban unta ketika Allah berfirman, di surga ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ya, mungkin terbetik dalam hati orang-orang Arab Badui mendengar firman tersebut, bagaimana cara menaiki dipan-dipan yang tinggi. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada dipan yang otomatis merendah dan meninggi. Kalau di zaman kita sudah ada eskalator, ya, tangga bisa jalan sendirian begitu ya. Di zaman dulu nggak ada punya pandangan apakah mungkin ada dipan-dipan yang bisa merendah, kan begitu. Karena disebutkan, si ayat sebelumnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi penghuni surga itu dipan-dipan yang tinggi. Pikiran mereka bagaimana naiknya, karena bagi mereka nggak ada pandangan namanya dipan turun sendiri, nggak mungkin, karena nggak ada teknologi demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dari unta. Unta itu Bapak Ibu nggih, kalau mau dinaikin sama yang mau menaiki itu pasti merendah dulu baru bisa dinaikin dan meninggi lagi. Duduk dulu nggih, langsung naik baru berdiri lagi untuk jalan. Berbeda sama kuda. Kuda itu kalau mau dinaikin nggak merendah. Makanya kita dapati kalau kuda mau naik ada pijakan untuk naik. Kalau unta nggak perlu ada pijakan, dia akan menurun. Ya, ini perumpamaan dari unta. Ini keistimewaan unta. Unta itu salah satu di antara hewan-hewan yang memang digunakan untuk alat transportasi. Ya, tapi keistimewaan adalah ketika hendak menaiki menaiki unta, maka secara otomatis dia akan menurun dan mudah untuk dinaiki. Berbeda dengan hewan-hewan lainnya, terutama pada kuda begitu.
Ya, seperti ini nggih. Ini masih bisa. Unta kelihatan nggih? Agak anu ya. Ya, unta ini ya runduk kayak gini, Pak. Kalau ingin dinaiki orang, dia otomatis merunduk. Maka kalau hewan saja Allah mudahkan ciptakan demikian, apalagi dipan-dipan yang Allah tinggikan, otomatis bisa merunduk juga kan begitu. Jadi contohnya dari unta. Gak mungkin di zaman Nabi itu kita tampilkan contoh eskalator, gak mungkin, atau lift, gak mungkin, gak ada di zamannya. Yang mudah untuk menjadikan contoh adalah unta. Karena apa yang mereka sering lihat ya adalah unta. Jadi kalau dinaikin demikian ya. Jadi dia mundur dulu, baru dinaikin, baru dia akan meninggi lagi. Istilahnya dia berdiri dan berjalan. Berbeda dengan kuda atau sedisnya. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasanya itu adalah hal mudah bagi Allah. Beliau mengatakan bahwa dipan-dipan tersebut akan turun sendiri agar mudah dinaiki. Hal ini juga disaksikan pada unta. Jika ada orang yang hendak menaiki unta, maka unta tersebut akan jongkok agar bisa dinaiki, kemudian berdiri lagi. Di antara keajaiban unta adalah hewan yang sangat kuat. Seandainya unta ngamuk, maka sangat berbahaya dan bisa membunuh manusia. Ya, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, unta adalah hewan yang jinak. Bahkan tunduk kepada manusia yang sangat lemah untuk ditunggangi, dan dia lembut untuk diletakkan di atas barang-barang yang berat. Ya. Di antara keajaiban unta adalah unta merupakan satu-satunya hewan yang mengumpulkan 3 fungsi sekaligus dan tidak terdapat pada hewan-hewan lainnya. Ya, jadi unta ini memang salah satu hewan yang dikenal kuatnya. Bahkan kalau ketika dia marah, dia bisa membunuh manusia. Bahkan unta ini, Bapak-Ibu sekalian, dia punya sifat cemburu, berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Jadi kalau hewan lainnya misalnya mungkin babi begitu nggih, ayam, ketika ada jantannya yang dia sudah mengawini betinanya, ketika dia mendapati betina dikawini oleh jantan lain, dibiarkan. Nggih. Ayam nggih, kalau kita lihat ayam nggih, kalau babi enggak boleh ya. Kadang jarang kita lihat. Kalau ayam kan kadang begitu nggih. Jadi kalau ada jantannya yang dia mengawini betina, ketika ada jantan lain ketika mengawini betina yang sudah dia kawini, dibiarkan saja kadang. Nggih, kadang malah anaknya sendiri yang udah gede kan begitu kadang. Nggih. Tapi kalau unta tidak. Unta ketika dia sudah memilih salah satu betina untuk dikawini, maka ketika dia mendapati jantan lainnya untuk mengawini, dia nggak terima. Bahkan sampai bertengkar, sampai bunuh-bunuhan. Unta, dia punya rasa cemburu. Bahkan mereka juga punya rasa dendam. Bukan hanya dengan sesama hewan, tapi sama manusia juga bisa. Ya, jadi wallahualam saya pernah dapat kisahnya bahwa unta itu, ketika misalnya ada majikannya dari kalangan manusia, maksudnya yang memiliki unta tersebut, kalau dia berlaku kasar sama untanya tersebut, dia balas dendam. Ya, pernah terjadi karena memang sudah masyhur ya sifat unta seperti itu. Jadi kadang kalau gembala yang paham, yang tahu, biasanya mengakali, karena biasanya unta itu ngincer ketika dalam keadaan tidur. Ya. Dan dia ketika sudah tahu tuannya itu tidur di tempat yang mana, dia akan mencari dan diinjak-injak. Unta seperti itu. Maka biasanya kalau yang orang-orang Arab yang paham, dia akan berpindah tempat tidur biar nggak dikejar, nggak dicari. Ya begitu. Karena punya sifat seperti itu. Maka kebiasaan orang-orang yang memakan daging unta, khususnya orang Arab, sifat cemburunya lebih tinggi. Karena sebagaimana dia sering konsumsi, yaitu unta. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mungkin sering konsumsi kayak babi. Babi ini termasuk hewan yang dia rasa cemburunya lebih kecil dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Begitu nggih. Maka ketika dia mendapati betinanya dikawini jantan lain, dia biarkan, bahkan mempersilahkan dan begitu nggih. Maka bisa jadi begitu ya, orang-orang yang biasa makan daging babi otomatis lebih condong ke seperti itu.
Ya, Allah alam bisawab. Karena kadang mempengaruhi genetik kan begitu nggih. Makanya kalau orang yang makan ayam kampung sama ayam boiler kan kadang berbeda genetiknya kalau ini kata dokter gitu nggih, wallahu alam ya. Ya. Jadi dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah ada beberapa keunikan ya keajaiban unta, di antaranya disebutkan ya, yang pertama unta berfungsi sebagai kendaraan tunggangan jarak jauh. Ya, jadi unta ini fungsinya sebagai hewan yang dikendarai dengan jarak yang sangat jauh. Ya. Bahkan dia termasuk hewan yang dia kuat untuk menahan haus. Karena sekali minum banyak berliter-liter, otomatis lama untuk untuk meminum berikutnya itu masih lama begitu. Untuk mendapati rasa haus itu semakin lama. Jadi ketika dia diajak di tempat yang jauh ya jaraknya, maka masih kuat untuk berjalan. Berikutnya yang kedua, unta bisa mengangkut barang-barang yang berat. Ini karena termasuk hewan yang kuat ya. Berikutnya yang ketiga, daging dan susu unta bisa dimakan dan diminum. Jadi dagingnya udah masyhur kita ketahui bisa dimakan, susunya pun juga bisa untuk dimakan. Nanti juga kencingnya insyaallah nanti kita sampaikan di sini. Ya, selain itu unta bisa menempuhkan padang pasir yang begitu luas. Karenanya unta dijuluki dengan Safinatu Sahara. Jadi kapalnya padang pasir. Ya, unta bisa berjalan di padang pasir dan kuat tidak makan dan tidak minum selama 8 hari. Makan enggak minum selama 8 hari. Ya, kuat begitu nggih. Bahkan sebagian mengatakan bisa sampai 2 pekan. 2 minggu 14 hari enggak makan enggak minum. Ya. Ya, karena sekali makan itu banyak. Ya, sekali minum juga banyak berliter-liter begitu. Ada tampungan khusus begitu nggih. Ditambah seluruh tubuhnya diliputi dengan bulu-bulu yang tebal lagi keras, sehingga dengannya bisa membantu dirinya bertahan lama pada cuaca yang panas ataupun dingin dalam waktu yang lama. Bagian-bagian yang digunakan oleh unta untuk duduk juga berasal dari kulit yang sangat tebal. Bagian lutut, kaki, paha hingga ketika duduk di padang dia tidak kepanasan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulitnya tebal di bagian tertentu agar tidak sulit disembelih dan bagi bagian lainnya tidak sulit untuk dikuliti. Jadi bagian-bagian tertentu yang memang Allah jadikan keras nih, tapi bagian-bagian lain memang Allah jadikan lunak biar mudah untuk disembelih. Ya, jadi kalau nyembelih unta itu berbeda dengan nyembelih sapi. Okay. Jadi kalau pernah kita jelaskan di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu maksudnya lebih condong secara bahasa nyembelih unta, bukan nyembelih sapi atau domba. Kalau sapi domba nyembelihnya dalam keadaan dia ditidurkan, sedangkan unta kalau nyembelih dalam keadaan berdiri, dan bukan di ujung leher tapi di pangkalnya yang sembelih begitu nggih. Ya, ini bedanya, berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Ya. Nah, sebelumnya ini video ketika minum kencing unta. Tapi walaupun ini kurang tepat, tapi ini contohnya nggih. Ya, jadi wallahualam saya juga belum pernah ke sana nggih, tapi di sini biasanya susu sama kencingnya dijual terpisah seperti ini. Ya, memang ada hadisnya Ibu nggih, bahwa kencing unta ini ya bisa diminum sebagai obat. Tapi kalau kita hanya sekedar membaca hadisnya tapi tidak melihat penjelasan para ulama, salah cara pakainya. Salahnya apa? Langsung diminum. Kencingnya langsung minum. Pahit, padahal rasanya pahit sekali. Ya, sedap ya. Kalau nggak kuat muntah-muntah, Pak. Kalau nggak kuat muntah-muntah. Ya. Ya, ini kencing unta nih. Gak enak, Pak. Rasanya gak enak. Namanya kencing itu gak enak ya, Pak. Ya, maka sekali lagi nih. Ya. Jadi ketika kita mendapati sebuah hadis ataupun Al-Quran itu nggak bisa kita baca terjemahnya langsung nyimpulkan sendiri.
Ya, ini mungkin bisa jadi seperti itu hasilnya. Padahal para ulama menjelaskan nggak demikian caranya. Nggak ketika kita minum minum kencing unta, tiba-tiba langsung kencingnya diminum sekalian kayak minum air putih, nggak bisa. Ya, cara untuk minum kencing unta nggak seperti itu. Dan para ulama pun juga menjelaskan bagaimana caranya. Di antara caranya yang dilakukan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir, ini salah satu caranya. Ya, ini Ustaz Bakhtiar Nasir ini mencampur antara susu unta dan kencingnya, bukan kencingnya tok. Kalau kencingnya tok ya Masya Allah rasanya. Ini dicampur kencing dengan susunya, baru diminum. Bukan kencingnya aja diminum. Ya. Ini salah memahami hadis kalau gitu. Kalau kencingnya saja. Bahkan para ulama menyebutkan lebih dominan susunya dibandingkan kencingnya. Ketika mencampur pun bukan banyak kencingnya, tapi lebih banyak susunya dibandingkan dengan kencingnya. Nah, begitu nggih. Ya. Ustaz Pendri juga, Ustaz Pendri Jaisyur Rahman. Ya. Ya, ini caranya nggih. Tadi kalau pas pertempatan umrah atau haji nggih, pas ada kesempatan untuk minum susu unta dan kencingnya, caranya jangan kencingnya saja yang diminum nggih, tapi dicampur dan dominan lebih banyak susunya dibandingkan kencingnya. Ya, jadi contoh yang pertama mungkin dikarenakan terlalu telak kontekstual melihat hadis dengan memahami sendiri. Ya, ini berbeda dengan ketika dia mengetahui ilmunya yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kan begitu nggih. Ini para ulama menyebutkan, memang Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan dan sebagai ulama lainnya, cara untuk minum kencing unta enggak langsung kencingnya saja, tapi dicampur dengan susunya dan dominan pada susunya dibandingkan dengan kencingnya. Tapi sekali lagi memang kencing unta ini punya khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Ya, di zaman Rasulullah pun demikian Rasul tidak melarang dan malah menganjurkan untuk meminum air kencing sebagai media obat begitu. Ya, ini salah satu manfaat manfaat dari kencing unta. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka berilah peringatan, karena sungguhnya engkau Muhammad hanyalah yang memberi peringatan. Ya. Berikutnya, lasta 'alaihim bimusaitir, kecuali jika orang yang berpaling dan kafir. Ya, ini Nabi Muhammad tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Karena hidayah ada di tangan Allah, tugas Nabi hanya menyampaikan. Nabi saja diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah. Ya, tapi tidak boleh untuk memaksa. Ya, ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua ketika kita berdakwah, memang ada anjuran kita untuk menasihati orang lain, mendakwahkan kepada orang lain. Tapi jangan sampai dakwah kita seakan-akan memaksa mereka. Ya, jangan sampai kita seakan-akan memaksa mereka. Ya, kalaupun dengan paksaan dikarenakan suatu kewajiban, maka bagi mereka yang punya wewenang untuk itu, ya, untuk menyampaikan secara lebih ditekankan lagi, apalagi berkenaan tentang hukum dan begitu Tapi secara umum masalah dakwah maka perlu kita lakukan dengan yang terbaik. Ya, tentunya dengan akhlak yang mulia, dan sampai seperti memaksa begitu apalagi menyampaikan suatu hal yang memang itu belum termasuk ijma', masih sebagai ijtihad di dalamnya, masih banyak pendapat ulama yang berbeda-beda, maka tidak boleh kita memaksakan kehendak apa yang kita yakini kebenarannya, pada di sisi lain ada pendapat yang lain. Kalau memang itu sebagai ijtihad yang memang sudah masyhur muktabar begitu sudah sudah dimaklumi, sudah difahami bahwa memang itu sebagai pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau udah ijma' maka ini berbeda. Kalau sudah kesepakatan para ulama, sudah itu berbeda penyikapinya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man tawalla wa kafar.
kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, yaitu berpaling dengan anggota tubuhnya, tidak mau beramal, dan kafir dengan lisan dan hatinya tidak mau beriman. Ya. Berikutnya, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang besar. Azab yang besar maksudnya adalah azab di akhirat, di neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya ada azab yang kecil, yaitu azab di dunia berupa diperangi atau kesengsaraan hati, dan bisa juga azab kubur. Akan tapi meskipun dinamakan azab kecil, tetapi azab tersebut adalah azab yang pedih. Adapun azab yang besar adalah azab di neraka. Jadi ada beberapa dosa yang memang Allah Subhanahu wa taala kadang menyegerakan azabnya di dunia, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya lebih besar di akhirat. Berikutnya ayat ke-25, inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Nah, ini maka yang perlu kita sadari, ya, sungguhnya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sang pencipta kita. Ya, maka ini yang perlu kita untuk selalu sadari. Yang terakhir, thumma inna alaina hisabahum, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Maka kami yang akan menghisab mereka dan memberi balasan kepada mereka. Jika amalan mereka baik, maka balasannya juga baik, dan jika amalan mereka buruk, maka balasan mereka akan juga buruk. Ini gambaran dari surat Al-Ghasyiyah, sebagaimana kita sebutkan pada ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagi penghuni neraka dengan beberapa siksaannya. Di antaranya minuman-minuman yang mereka minum, makanan-makanan yang mereka makan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana penghuni surga, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, makanan apa yang mereka akan rasakan, minuman dari bermacam-macam sungai madu, sungai susu, sungai khamar dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan demikian bagi mereka yang jadikan sebagai penghuni surga. Ya, maka dari beberapa penjelasan kami ini mudah-mudahan menjadikan kita semua, terkhusus pada kami pribadi, untuk selalu bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.